topik tentang estimasi perdarahan. Ya. Jadi itu adalah salah satu topik yang kita ambil dari workshop untuk perdarahan postpartum ya, sebetulnya perdarahan umumnya. Jadi sekarang kita bicara kalau bahwa perdarahan masih merupakan penyebab kematian yang paling banyak di dunia, ya berkontribusi sekitar 27%. Suara saya terdengar ya, Dr. Golda? Terdengar jelas dokter, terdengar dok. Anunya juga masih terdengar ya? Iya dok, masih dok. Ya waktunya sampai jam berapa ya? Waktunya sampai jam berapa ya? Izin dokter kurang lebih 1 jam dok, kita mulai di jam 15.30. Bisa selesai di 16.30 dokter. Oke. Dan penyebab kematian hampir sama ya pada waktu survei Demokrasi Kesehatan Indonesia sekitar 20 tahun 2012 besar 28% ya. Nah kalau kita lihat itu rasio angka kematian itu dari tahun ke tahun turun ya. Dulu kita itu pada tahun 90 sekitar 1 di antara 48 orang hamil ya. Sekarang kita mungkin lebih kecil lagi ya. Jadi sekarang 1 di antara 220 pada tahun 2013 ya. Nah ini crossing-nya di sini nih ya. Nah kematian itu kalau terjadi maka kita wajib melakukan audit, dan audit yang kita anut sekarang merupakan audit yang tidak menganut lagi no blame, no ya, jadi tidak menyalahkan, no name, no shame, tidak mempermalukan, dan no justification, tidak ada pembukuannya. Karena kita pengennya dengan kita memperbaiki perinatal audit ini, kemudian kita training ya, training dalam hal resusitasi, itu akan membuat pelayanan itu menjadi baik ya. Dan jika terlambat tetap bisa menjadi model untuk melakukan analisa di sistem manakah kita mengalami masalah. Ya, apakah di deteksi dini, ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan akses yang layak di transportasi tempat yang jauh, misalnya. Yang ketiga adalah mendapatkan pelayanan, nah, gitu, ya. Jadi pelayanan di tempat pelayanan yang baik, ya. Nah, kalau kita lihat kematian maternal itu kapan terjadinya? Trimester ketiga sampai 1 minggu pasca persalinan. Jadi kalau misalnya kita bicara untuk menurunkan angka kematian itu tidak terlalu konsentrasi pada trimester awal ya. Tapi kalau kita berbicara untuk kualitas generasi yang akan datang, kita berbicara prakonsepsi sebelum hamil. Pertanyaannya adalah apakah bila kita memperbaiki pelayanan prakonsepsi, jadi kita berkonsentrasi pada remaja, kemudian investasinya di sana, ya investasi itu maksudnya remaja kita sebaiknya tidak terlalu gemuk, kemudian rajin olahraga, kemudian imunisasi riwayat pada waktu kanak-kanaknya sudah lengkap, diperbaiki, itu kita akan bisa bicara tentang kualitas yang secara tidak langsung juga akan menurunkan risiko terjadinya komplikasi pada kehamilan. Nah, pada waktu karakteristik dari negara berkembang atau itu dibandingkan negara maju itu adalah karakteristik pada waktu masyarakatnya sudah matur dan sudah mendapatkan pelayanan sejak prakonsepsi, sehingga kematian maternal menjadi turun karena ibunya baik, kemudian ditambah dengan peningkatan pelayanan pada pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat dari map ini kan dari Bangladesh ya, negara berkembang, maka risiko kematian itu pada waktu hari pertama sampai minggu pertama ini. Jadi kalau selama kehamilan justru tidak mati ya, tidak banyak mati. Itu yang mesti saya sampaikan ya. Separuh kematian itu terjadi pada minggu pertama. Jadi kalau kita ingin paripurna untuk mengurangi rasa rindu adalah kita memberikan pelayanan terbaik pada trimester ketiga,
ya anemia harus sudah diatasi, kemudian semua sumber tidak ada, merokok, kemudian proteinnya cukup bagus ya. Itu akan membuat sang ibu akan menjadi risiko untuk perdarahan itu menjadi sangat kurang ya. Kemudian kalau di mana terjadi kematian itu sudah jelas ya, kematian paling banyak itu di rumah sakit. Jadi pasien itu mengalami problem seperti yang tadi tidak terlambat mendapat akses ya. Rangkaian yang kedua adalah di rumah. Jadi pasien sudah terlanjur mati di rumah ya. Jadi ini adalah ciri suatu negara yang berkembang di mana masyarakatnya jauh dari tempat pelayanan, kemudian atau tingkat pelayanan dari itu belum cukup maju. Maka itu menjadi ciri kematian maternal yang tinggi. Kalau di tempat rumah sakit sendiri, risiko kematian justru tertinggi adalah di kamar bersalin. Mengapa begitu? Karena para pimpinan rumah sakit itu menganggap hamil itu natural, melahirkan itu natural. Jadi dan dia bisa juga loh, dukun aja bisa nolong persalinan kok di rumah kok, gitu ya. Nah, tetapi tidak dihitung bahwa risiko kematian ibu itu meningkat begitu dia hamil. Jadi risiko seorang wanita akan berbeda pada waktu belum hamil dan setelah hamil. Pada waktu hamil dan bukan hamil. Itu sangat berbeda. Dan kalau lihat dari gambaran seperti ini, kita mestinya harus sadar secara sistem kamar bersalin harus mempunyai keterampilan dan kesiapan tenaga sebagaimana gawat darurat. Ya. Jadi kalau misalnya pasien kamar bersalinnya dengan era pandemi ini, kemudian ditambah dengan rujukan BPJS, maka kami jumlah pasiennya berkurang. Ya harus dilakukan real simulasi. Jadi simulasi pura-pura ada pasien datang dengan shock dan perdarahan, pasien datang dengan kejang dengan pada preeklamsi. Nah itu harus dilakukan simulasi ya untuk mengatakan apakah standar dari standar rekomendasi panduan PPK-nya dari suatu tata laksana itu dikerjakan atau tidak gitu. Nah, terus sekarang kita bicara tentang definisi perdarahan ya. Dalam postpartum itu adalah dulu dianggap 500 setelah persalinan pervaginam dan 1000 di atas setelah seksio. Jadi sekarang seksio pun kalau di atas 500 dianggap perdarahannya. Jadi tidak 1000 lagi. Tapi dulu angka 1000 itu menunjukkan bahwa resiko perdarahan itu lebih tinggi pada pasien seksio dibandingkan pada pervaginam. Atau kita nggak tahu nih jumlah perdarahannya bagaimana, dok kan kita nggak ngukur dok. Setiap kasus kita nggak pernah ngukur darah itu di mana, cuma dilihat-lihat aja berapa banyak gitu, dikira-kira. Nah, jadi dengan perakiraan dan itu kita nggak tahu. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa oke, jumlah perdarahan kita nggak tahu, ya bagaimana ya sekarang kita tahu jumlah perdarahan dari pasien kehamilan ektopik yang terganggu, ya KIT yang pecah, kan kita nggak lihat darahnya. Maka kita menggunakan cara lain untuk mengukur blood loss, ya atau kehilangan darah itu berapa sih? Dan itu dibasiskan atas dasar volume total dari darah untuk setiap orang. Nah, jadi kata-kata yang berikutnya adalah definisi fungsional. Perdarahan yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan hemodinamik. Jadi kata-katanya hemodinamiknya ini. Berarti ada alat monitor yang bisa memantau suatu perubahan hemodinamik. Sedangkan insidennya itu sekitar 5% dari seluruh persalinan. Dan ini sudah diukur nih, jumlah perdarahan dalam bidah obstetri itu, persalinan pervaginam itu 450, seksio itu 1000 ya. Jadi kalau dikatakan 500 itu juga nanti akan meningkatkan seolah-olah pasien kita dengan seksio biasa terjadi perdarahan. Kalau ini adalah suatu gambaran bagaimana tata laksana suatu tidak dikerjakan dengan baik. Jadi misalnya perdarahan postpartum itu ini studinya ada di ini ya, di Nairobi, coba itu bisa dilihat di Nairobi. Di Nairobi itu berarti di daerah sana di Afrika itu tidak mendapatkan pelayanan yang baik ya, tidak sesuai standar, maka dalam 2 jam itu lahir spontan itu bisa meninggal ya. Sedangkan untuk perdarahan antepartum, perdarahan misalnya solusio atau placenta previa itu masih punya waktu 12 jam ya, tanda kutip punya waktu. Artinya kita harus menentukan
yang 12 jam itu harus dilakukan resusitasi dan definitif ya, eliminasi yang definitif. Tapi yang kita tahu bahwa justru postpartum biasalah yang bisa menyebabkan perdarahan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu 2 jam saja bisa meninggal. Ya, kalau eklamsi itu bahari, jadi artinya apa ya, meninggalnya tidak di IGD, meninggalnya bukan kamar besar, meninggalnya mungkin di ICU gitu ya. Ya kalau ruptur itu butuh 1 hari ya. Jadi kalau kita lihat ibu hamil itu mengalami perubahan ya, hemodinamik ya. Jadi curah jantung meningkat, volume darahnya juga meningkat dengan detak jantungnya meningkat. Dan waktu postpartum itu akan mengalami perubahan lagi ya. Volume dan detak jantung akan menurun sampai dasarnya. Kemudian curah jantung ini secara kuantitatif kita lihat naik 43% ya. Sedangkan denyut jantung naik menjadi 17% ya. Jadi kalau tidak hamil, maka hamil itu akan meningkatkan nadi ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat MAP, ya tidak hamil itu adalah 86 mm air aksa, sedangkan hamil jadi 90. Ini adalah suatu tanda yang perlu dilihat ya, antara nadi sama MAP ya. Karena itu adalah yang terukur oleh kita ya, terukur oleh kita. Nah, seperti kita tahu kalau perdarahan postpartum itu sangat tergantung pada arteria spiralis. Normalnya seperti ini, kemudian dia dengan kontraksi, maka dia akan menjepit ya secara naturalnya. Tetapi bila pada ototnya ini mengalami kelelahan, maka tidak akan menjepit ya. Jadi ini ada pengetahuan kedua, yaitu bagaimana caranya uterus yang pada waktu sebelum hamil, kalau kita angkat tinju, ya, angkat tinju. Dokter Golda, bisa minta tolong nggak, Dokter Golda? Ya dok, ya dok. Dokter Golda, coba kepalkan tangan dokter deh di depan kamera. Nah, itu adalah uterusnya Dokter Golda setinju itu. Coba bisa bayangkan Dokter Golda ya, itu ya. Dokter. Nah, itu pada waktu nanti pasien kita hamil, postpartum, yang beratnya uterus cuma 70 gram menjadi 1 kilo. Berarti kan ada proses hipertrofi, jadi bertambahnya sel, dan ada proses hipertrofi, dan ukuran sel bertambah. Itu sebabnya kita butuh asupan terutama protein yang sangat masif ya. Karena kan kalau kita lihat ya otot itu ya, kalau bahasanya namanya myometrium, sedangkan dia derajatnya ototnya itu adalah hampir sama seperti usus ya. Maka ya kita butuh komponen proteinnya cukup tinggi ya untuk membentuk bagaimana uterus yang baik. Sebabnya pada pasien-pasien yang malnouris atau malnutrisi, HB-nya kurang, maka itu mempunyai beberapa faktor risiko untuk terjadinya perdarahan postpartum. Ya, itu penting diingat. Jadi bagaimana caranya supaya kita mencegah orang tidak kena perdarahan? Ya, kita basisnya protein untuk otot rahim. Dan syukur alhamdulillah protein itu juga ternyata basisnya dasar juga untuk bisa mempengaruhi terutama lingkaran perut pada si janin begitu. Ini kalau kita lihat bagaimana proses kontraksi itu membutuhkan kalsium. Nah, ini juga perlu dipenuhi itu kecukupan dari kalsium ya. Umumnya kan kalsium dibutuhkan sekitar 1000 mg selama kehamilan. Dan ATP ini dari mana? ATP ini berasal dari dari glukosa. Ya, sedangkan kita umumnya asupan karbohidrat sudah cukup ya. Sudah cukup, tinggal bagaimana kita mengisi kalsium dan memastikan bahwa miosin ini yang isinya yang mengisi dari uterus itu juga cukup ya. Jadi proteinnya cukup untuk uterusnya, menjadi ototnya, kalsiumnya kita cukup, kemudian kalorinya juga memadai. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa
yang mempengaruhi kontraksi ya. Kalau kita lihat ini warna biru itu adalah tokolitik, tapi warna merah kita lihat ini oksitosin sama prostaglandin ya, prostaglandin. Ini yang mempengaruhi. Jadi oksitosin kita bisa lihat, kemudian jenis prostaglandinnya adalah PGE, PGF, dan PGE2-alfa. Ini ada bagian untuk menimbulkan kontraksi. Dan ini banyak beberapa obat-obatan yang dipakai ya. Jadi misalnya kayak kontraksi, ya ada spectrum lebar, kita gunakan preparat progesteron ya. Progesteron juga anti COX ya, COX-1 ini juga ada yang kita pakai. Jadi ini gambar skema yang kita pakai untuk melakukan suatu intervensi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahan anatomi ya. Tadi kan perubahan pada fungsi pada ibu janin ya, ibu di maternal. Sekarang bagaimana dengan alatnya yang membesarkan si janin sendiri, yaitu si uterus. Karena dia butuh hipertrofi, janinnya juga perlu dikasih asupan, maka secara natural pembuluh darah pada arteri itu meningkat diameternya 4-6 kali, sehingga menjadikan mampu untuk melakukan aliran peningkatan sebesar 10.000 kali. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini nih, ya, non grafit gambar nih, bisa lihat bisa lihat saya ya. Jelas, dokter. Slide-nya jelas, dok. Pointer yang bergerak-gerak ada nggak? Ada, dokter. Ini ya. Nah ini, maka kita lihat pada non grafit ini arteris vitalisnya tidak menebal ya, arteri uterinanya juga tidak menebal ya. Sedangkan pada kehamilan tuh yang menebal. Dan postpartum juga mulai berturun, sedangkan pada preeklamsi itu ngecil ya, semua kecil ya. Nah, jadi dan mengapa perdarahan pada trimester 3 itu sangat hebat ya, karena kecepatan alirannya itu flow-nya, kecepatan aliran sama volume yang lewat dalam 1 menit sangat tinggi pada waktu trimester ketiga. Jadi kalau kita lihat ya itu pembuluh darah yang besar, kemudian pompanya juga meningkat, volumenya juga meningkat, ya maka risiko perdarahan juga menjadi besar. Ini adalah ada perjalanan shock ya tanpa terapi pada hewan coba ya, itu terjadi takikardi yang kuning ini ya, takikardi. Bila perdarahan masih tetap terjadi, maka MAP pada waktu fase kompensasi ini belum terjadi suatu perubahan. Tetapi bila sudah lebih dari 20%, 30%, maka terjadi perubahan di mana MAP-nya akan turun dan takikardinya semakin bertambah. Jadi ini adalah dua tanda penting ya, untuk mengatakan pasien shock itu di mana ya. Maka nanti para peserta semua nanti bisa melihat para sejawat bahwa ada angka-angka yang bisa melakukan trigger. Trigger itu memicu kah, atau Anda yang junior, yang PPDS junior manggilnya senior kah, buat bidan memanggil dokter jaganya kah, itu adalah berbasis pada nadi, kemudian sama MAP. Ya, MAP. Jadi kalau bisa kita menemukan tuh pada fase kompensasi, jangan waktu kompensasi. Pada waktu kompensasi kita melakukan koreksi akan sangat mudah dibandingkan sudah dikompensasi mendekati irreversible. Jadi ini kalau kita lihat klasifikasi oleh ATLS, Advanced Trauma Life Support, maka kita tuh menghitung jumlah berdarah, kehilangan darah bukan berdasar berapa banyak, tapi berapa banyak perkiraan volumenya berdasarkan apa? Berdasarkan temuan. Artinya di atas 120 dok. Oh berarti udah kategori 3 atau kelas 3. Berarti dia kehilangan darahnya 30-40% dari estimated blood volume. EBV, estimated blood volume itu sangat tergantung pada usia kehamilan. Pada orang dewasa perempuan itu volume totalnya adalah 70 kali berat badan. Ya, misalnya kayak dokter Golda tadi nih, nah ini mungkin berat badannya sekitar 60 ya, atau 55. Ya, tapi nggak kelihatan dok ya dari wajah ya, nggak harus lihat semua lah. Kita harus belajar untuk mengira-ngira seseorang itu beratnya berapa gitu ya. Kita kalikan 70 bila tidak hamil,
dan 80 trimester pertama, 90 trimester kedua, dan postpartum itu 100 ya pada trimester ketiga atau postpartum. Kalau Anda cuma nanya, dok itu dapat dari mana angkanya? Ya dari baca dan perkiraan saja. Yang penting untuk memudahkan kita untuk bisa memperkirakan sebetulnya sudah terjadi perdarahan seberapa besar dan seberapa mengancam. Nah, ini kalau kita lihat ya sama ya. Pakai rekomendasi yang tadi itu pakai kategori 2 kehilangan 20-25, maka kita terapi cairan. Jadi terapinya terapi kristaloid ya. Kristaloid kita pasang pada dua eyeline, dua jalur ya, dua jalur. Nah, jalur yang dianut oleh anestesi adalah jalur di atas diafragma. Ya, jadi dok saya mau pasang CVC ya di atas diafragma, di subclavia atau pada jugular, tidak pada femoralis begitu perjanjiannya. Nah, kalau sudah derajat 3 tentu harus mengajukan aktif pendekatan tim trigger, ya kodu atau apapun, semua orang datang di situ dan siap membantu. Nah, faktor risiko untuk terjadinya perdarahan postpartum Anda bisa baca nih banyak ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan estimasi perdarahan? Coba Anda bisa lihat ini berapa perdarahan nih. Coba lihat ya. Remote ya, berantakan banget. Oh, ini ada tipnya. Ini berapa nih perdarahan di kamar di kamar rawat, ruang rawat? Atau underpad ya, kemudian sebagian spray ya, berapa nih? Jadi ini sudah dilakukan uji coba perdarahan pada postpartum atau perdarahan di kamar ruangnya itu sekitar 2000. Ini bentuknya kayak gini ya. Jangan Anda lihat ini ya, bagaimana tingkat kesesuaian antara anestesi, oxygen sama semua. Ini yang paling sesuai adalah yang obstetri ya. Yang anestesi kebanyakan ya. Yang perawat Hinaka ini sedikitan ya. Jadi estimasi tidak mudah ya. Ini berapa nih coba ya? 2.500 ya. Ini pernah perdarahannya cuma 1.000. Yang ini coba dibayangkan. 2.000 ya. Kelihatannya kok lebih sedikit ya. Ini efek foto ya. Ya, efek foto. Nah, ini kalau misalnya di darah ini sampai berdapatan di lantai itu 8 nilainya begitu. Nah, ini adalah 1.500 seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat tuh banyak ya tingkat kesesuaiannya itu relatif ya. Nah, jadi ini tingkat kesesuaiannya sangat ya. Nah, jadi Anda harus memanfaatkan ya, para peserta harus memanfaatkan alat-alat ataupun hal-hal yang bisa digunakan ya dengan sangat berguna dan dipakai sebagai kesepakatan. Jadi ini andai kata pada pembuat salin, gitu ya, Anda ambil merek yang paling banyak dipakai, kemudian timbang dalam keadaan kering, kemudian coba dipakai untuk membasahi, jadi dituang kasih cairan merah itu sehingga kita hitung berapa yang terserap ya tanpa harus cek keluar ya itu berapa ya. Ini adalah gambar B ini, gambar A ini ada pembalut itu kita udah pernah timbang ya, mereknya apa saya lupa, itu hanya 17 gram saja. Nah, sekarang Anda diminta untuk menebak ini kira-kira yang sebelah kiri berapa cc, yang kedua berapa cc. Ya, itu nanti Anda bisa di dalam pelatihan kita lakukan tebakan. Ini pada underpad itu kita sudah pernah ukur dalam keadaan kering itu 68 gram. Ya. Bagaimana kita lihat estimasinya? Kalau ini kita gampang nih dok ya, kita lihat ya. Dan ini adalah bekuan darah pada nampan ginjal, yang penuh maupun yang sedikit. Jadi kita sudah tahu nih ya. Kita tahu untuk C dan D itu kalau untuk persalinan pervaginam itu sudah berdarahan. Coba kita lihat C dan D. Ini dok. Karena kita udah ukur underpad 1 itu 700 dok. Jadi kalau tidak memenuhi kayak gini, ini dianggap kita 500, berarti sudah APP, sudah terjadi perdarahan. Ya. Nah, bagaimana yang untuk H, ya, untuk jumlah yang H, ini yang satu narbeken atau satu nampan ini dianggap juga salah satu tanda ya.
Itu 600 ya, satu penuh. Nah, nanti di rumah sakit Anda, di puskesmas Anda buat tuh foto-foto yang semacam tadi, tempelkan, kemudian ditulis spesifikasinya. Misalnya misalnya apa underbed. Jadi kalau kamar bersalin nggak mungkin lah kita kasih yang lain-lain ya. Ini kan kamar oka misalnya. Ini adalah kamar ruang biasa. Jadi nanti kita ukur tuh berapa sih itu, dan ada ditampang di foto di station sehingga Anda bisa kira-kira berapa ketegangan darah. Nah, gimana dok ya kalau misalnya pasiennya nggak berdarah dok? Nggak berdarah, misalnya KET, solusio dok, ya hitungnya pakai ini aja dok. Kita hitung dari perubahan dari, nah ini kita hitung pakai ini aja, berapa banyak kehilangan darah. Ya, apalagi kalau solusinya tipe konslet ya, tertutup ya, nggak bisa lihat, tapi nanti cepat. Sama beberapa keadaan yang tidak menjadi. Nah, faktor risiko tadi sudah, tingkat kesesuaian sudah, kemudian bagaimana kita menata laksana. Ya, jadi ini salah satu kita dorong para teman-teman untuk membuat sendiri nih di kamar bersalin, di rumah sakit untuk ditempelkan ya, eliminating, kemudian kita berjanjian. Gitu. Udah satu underbed itu udah 700 ya, sendiri yang 700. Tata laksana perdarahan itu menggunakan salah satunya tahun 2005-an ini menggunakan singkatan hemostasis. Hemostasis yang warna hijau itu sampai hemos itu adalah suatu tindakan yang bisa dikerjakan oleh bidan, oleh dokter umum dan SPOG, begitu ya. Ini penting ya. Maaf. Mohon maaf dok, saya lagi webinar dok. Lagi webinar dok. Oke, saya WA ya dok. Oke. Nah ini Anda bisa lihat ya, untuk pendekatan tim ini sudah bisa dikerjakan untuk vaskes pertama itu sampai hemostat, itu sampai kondom kateter, uterine packing, atau dipasang sampai ke dalam uterusnya. Ya. Fase pemberian ergometrin, ya, dan pasang resusitasi, trigger dari outflow itu bagian dari sampai. Ya. Sedangkan untuk yang kuning itu adalah tindakan yang dikerjakan di kamar operasi ya. Jadi kalau kita lihat kondom kateter itu sampai pada konservatif non-surgical management. Jadi kalau misalnya dok saya kerja di puskesmas, ya Anda bekerja boleh memasang kondom kateter untuk menggantikan kompresi bimanual eksternal, ya sekali lagi kompresi bimanual eksternal selama proses rujukan. Jadi bukan tidak dirujuk, tapi dengan kondom itu juga bisa. Dok, ini foto nih dok, apa pasang aja kondom kateter, kemudian di packing sampai kuat, kemudian baru dikirim. Dan pasang IV line jalurnya 2, jangan pakai infuset. Sekali lagi, jangan pakai infuset. Kenapa? Karena diameter dari infuset itu kecil dibandingkan transfusi set atau blood set. Kasih kiri kanan, habis itu ya sudah guyur saja. Oh, saya takut paru. Maka saya akan bilang, Bapak, Ibu, dokter pilih mana? Pasien itu masuk ICU, dan ada udem parunya, atau pasien itu masuk liang lahat karena kita kurang memberikan cairan. Jadi setelah semua, kita bersyukur kalau pasien itu bisa hamil, berarti setidaknya ginjal itu normal, dok. Ginjal pasti normal. Orang yang sakit ginjal dengan hamil itu tidak berteman. Hamilnya nanti pada pasiennya ginjal kronis atau kelainan ginjal, maka bayinya kecil, bayinya IUFT, bayinya lahir prematur. Sedangkan pada kehamilan, pada penyakit ginjal, apalagi yang bersifat autoimun, bisa berakhir dengan severity ataupun derajat keparahannya meningkat gara-gara hamil. Begitu. Jadi kalau Anda mengirim, ya nggak usah takut. Pasang IV line 2, guyur sama perjalanan, itu ngadinya. Makanya nanti kami perkenalkan yang tadi MEOS atau NEWS.
komponen untuk mengamatinya itu dengan MEOS atau MUOS. Gitu. Jadi tadi yang patofisiologi yang tadi sebagai parameter. Kalau Anda melakukan resusitasi cairan dengan cukup, biasanya dalam 1 jam dia akan membaik. Jadi ini hitungannya pakai jam-jaman ini, ya. T10 setelah masuk rumah sakit, T30 menit, itu Anda sudah lihat tuh apa yang dikerjakan. Call help, code blue, pasang monitor, ini 10 menit nih. Ada T0, begitu masuk kita langsung action, itu bisa. Ya, kemudian periksa, cari etiologi, ya, pasang kandung kemih, kasih oksitosin, ya, kasih kristaloid, ya, kemudian kalau perlu pasang jaring ketiga sama anestesi. Tapi kalau itu dikerjain, kok ada anestesi? Ini nanti saya sudah bilang, call for help itu kan kodu. Kalau sudah datang, maka kita lakukan suatu mencari etiologi. Etiologinya perdarahan kan ada 4, tone, tear, tisu, sama trombin. Ya. Menurut tonus, yang kedua tisu itu jaringan atau placenta, sisa placenta, kemudian tear itu sobek. Robek itu robekan jalan akhir. Kita sudah jahit atau tidak. Kalau robekannya vagina di dalam, dok, sementara kami cuma bidan packing saja, kirim dalam keadaan terpacking, ya, di tampon vagina ya, bukan uterus ya, vagina yang padat ya sudah bisa dikirim. Kalau misalnya Anda tahu para teman surat bahwa kompresi itu sudah ada ya, kompresi bimanual ya. Kemudian bagaimana penggunaan oksitosin termasuk di kamar operasi ya. Kita lihat ini 3 ampul ya, 3 ampul. Kemudian pada suatu pasien dengan dilakukan seksio sudah pernah lahir normal yang tadi sebelumnya ataupun sudah dapat paparan oksitosin, maka dosisnya adalah 30 IU ya. Jadi dosisnya lebih besar. Kalau masih Anthony ya kasih dosis yang lebih tinggi ya. Kalau masih Anthony tambah lagi 900 mili per jam. Ya, jadi ini 900 mili per jam itu berarti 2 kolov ya. Iya, 2 kolov dengan berapa ampulnya? 3 ampul. Jadi 1 kolov kasih, guyur, kemudian habis setengah jam kasih lagi. Mana kalau pada waktu di tengah-tengah operasi ini itu dokter anestesinya coba Anda lihat nih 600 mili juga tetap ya 900 gampang ya. Nah setelah itu kasih turotonika. Turotonikanya itu maksimal adalah 1 miligram ya. Tapi kalau di sini yang saya dapat keputusan dia bisa sampai 8 dosis, artinya 2 kali lipat dari punya kita yang setiap 15 menit. Betul. Ya, kalau di kita sudah mengatakan kasih obat kemudian rujuk. Kalau dari FKP ataupun bidan mandiri, maka rujuklah aja, nggak usah takut ya. Memang fasilitasnya di itu terbatas. Sedangkan ini risiko bisa sampai histrektomi, angkat rahim sampai mengalami ICU bisa juga. Gitu. Setelah atonominya turun, kontraksinya membaik, maka dilakukan penurunan dari dosis ya. Jadi yang ini lagi 600 mili per jam, ini hanya 60 mili. Ini teknik melakukan kompresi ini diperkenalkan ya pada waktu itu di bukunya Bilin, Scritophil ini. Maka kita melakukan letakkan itu di fornix anterior, kemudian tangan satunya itu menggenggam. Ini Bapak Ibu ini menggenggam. Tapi ada juga saya dapatkan tidak digenggam, ditahan fundusnya ya. Jadi beda ya. Tentu kalau enak kelihatannya, tapi hanya untuk orang kurus ya. Tapi pasiennya gemuk ya Anda terpaksa melakukan kompresi dengan cara yang ini. Fundusnya dipeluk kan, ditemukan antara tangan saudara, Bapak Ibu, kemudian ke kontralateralnya. Ini adalah kondom kateter ya. Kondom kateter murah ini ditemukan Prof. Sahiba. Maka kalau kita lihat ini ada tulisan-tulisan seperti tulisan India ya dari Prof. Sahiba. Ya. Atau yang paling putus asa adalah kompresi aorta abdominalis. Nah, ini namanya tindakan putus asa. Kenapa putus asa? Kita hanya melakukan kompresi disebut sebagai devaskularisasi. Jadi pembuluh darah yang menuju uterus kita blok. Kemudian biasanya uterusnya agak seperti atoni tapi nggak ada perdarahan. Dan ini kita hanya membeli waktu sebenarnya. Kompresi aorta abdominalis harus dilatih dan kita hanya seperti melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, sama seperti naik mobil bawa ban serep. Kita tidak ingin pakai ban serepnya. Nah, ini harus dikerjakan, harus sangat
harus sangat paten ya melakukan kompresi aortoabdominalis. Ini adalah gambar langkah-langkah aortoabdominalis ya. Tuh, ya. Dan kita harus meraba arteri femoralis. Ini bisa dilatihkan juga ini. Nah, beberapa hal kita bisa menggunakan suatu galon ya, kondom kateter ya. Kalau perlu dok saya nggak punya kondom ya sudah pakai kateter ini aja, urin aja itu. Bagaimana kita tahu dok? Kalau saya sekarang pasang kondom kateter ya. Kemudian bagaimana saya tahu itu bahwa tindakan itu berguna? Lihat aja nadinya, tensinya dalam apa? Dalam news. Ini tadi yang saya bilang. Trigger itu kalau nadinya udah di atas 110 itu udah nggak ada cerita kodu. MAP itu di bawah 65 itu kodu ya, apalagi saturasi zaman sekarang itu pasti. Maka pendekatan begitu bukan atau seperti tadi yang saya sebut gejalanya ada langsung ya melakukan suatu permintaan untuk assessment pada dokter umumnya, dokter jaganya. Ya, ini adalah bagaimana aktivasinya. Satu yang Anda lihat itu warnanya hijau, kuning, merah, orange sama merah. Nah, ini adalah untuk melakukan aktivasinya. Nah, jadi kalau untuk skor yang warna hijau dan kuning itu risiko klinis untuk kematian itu rendah banget. Ya, sedangkan merah ini sedang dan tunggal, tapi yang merah di atas 7 bisa tinggi. Ini frekuensi untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau yang hijau itu ya setiap ganti shift. Jadi kalau misalnya dokter pakai untuk apa? Oh, saya pakai untuk saya sebagai dokter umum jaga di suatu RSUD, dok, saya mau serah terima. Saya tanya sama teman saya, pasien kita yang kita awasi berapa hari ini? 20. Oh, 20. Ya sudah, kita lihat aja tabelnya. Yang itu yang mana? Itu ini. Ya udah, aku nggak perlu ditanya. Sekarang yang warna kuning yang mana? Nah, itu yang perlu saya tengok. Kalau saya jaga bangsal misalnya. Bangsalnya padahal ada bangsal anak, bangsal NICU, ada bangsal dewasa, ya. Belum lagi ditambah bangsalnya COVID ya. Nah, itu kan kita mesti tahu dan segitu banyak daftar namanya mana yang berbahaya untuk siap-siap ke merah ya atau kuning ke orange ya. Jadi penting nih. Ya, ini kita buat kok banyak sekali ya model dari MEOS-nya dan usia. Iya, masing-masing rumah sakit berusaha untuk membuat satu model yang nyaman buat masing-masing ya. Ini kotakan ini ada, kalau kita lihat nih ada tanggal, nah sedangkan time-nya ini bisa 15 menitan, bisa 30 menitan, itu bisa. Tapi panjang dok, ya sudah nggak usah cukup di tempat yang terisi. Jadi ini 15 menitan misalnya. Udah teratasi ya sudah sebelahnya jadi sebulan, ya sebelahnya lagi jadi dua bulan misalnya. Itu skornya. Nah, kita sudah tahu bahwa skornya itu ternyata berkaitan dengan dok kok tetap jadi KTD ya dok ya? Iya. Itu ada beberapa. Pertama, observasinya jarang. Jumlah pasiennya terlalu tinggi. Ya, atau tidak diobservasi sama sekali. Ya, aman. Oh, udah pakai swab, ya aman. Oh, enggak, belum gitu. Ya, belum tentu. Yang kedua adalah ada suatu hal yang bersifat harus dilakukan diskusi dan rujukan. Itu cuma istilahnya, ya observasi, nanti kita lihat ya. Kita lihat ya 4 jam lagi. Nah, kita lihat lagi tadi itu kalau di California, program untuk menurunkan kematian maternalnya di Pharma itu hebat sekali. Dia mengatasi dua hal. Mengatasi delay, terlambat. Nah, tiga terlambat yang tadi di awal-awal saya sebutkan, itu dia konsentrasi di situ. Satu lagi konsentrasi pada kualitas pelayanan, yaitu mencegah delay. Delay itu yang ini kelihatannya udah udah ada takikardia ya. Nanti dulu deh, nanti saya ini masih 110 diambang sedikit. Jadi tidak ada tindakan, tidak lapor sama senior, tidak lapor sama supervisor, tidak lapor sama kepala jaga, atau tidak lapor pada dokter jaganya. Ya. Jadi tool itu bisa dipakai untuk memerintahkan siapa saja. Ya. Ini sebagai contoh nih. Ini sudah terjadi takikardi nih. Ya. Perdarahannya adalah sekitar 450. Ya. Ini yang jadi masalah di sini tidak dicantumkan berapa berat badannya. Anggap saja sekarang beratnya 60 pada ibu postpartum ya. Kalau 60 dan nadinya sudah 116, maka sudah kehilangan darah berapa itu? Ya, coba dilihat di tabel ya. Kita coba lihat di tabel.
Saya minta maaf dulu. Tabel. Mana tabelnya? Ini slide nomor. Oke. Nomor 23. Oke. Ini slide nomor 23, Anda bisa lihat ya. Nantinya ada 120 ke kelas 2. Berarti dia kehilangan darah 15 sampai 30%. Artinya kalau 15 itu sepertujuhnya atau 30 sampai 30 berarti ya seperempatnya lah, kehilangan seperempatnya. Jadi kalau beratnya pasiennya 60 berarti seperempatnya itu berarti seperempat dari 60 dikalikan postpartum. Postpartum dikalikan 100, jadi 60 kali 100, 6.000, seperempatnya kehilangan darah sudah 1.500 gitu. Maka kita sudah lihat benar nih dihitung kehilangan darah sekitar 1.500. Ya, kalau 1.500 maka ini tadi share kelihatan ya? Saya belum share Izin ya? dokter, slide-nya belum di-share dok, belum terlihat dokter, mohon maaf dok. Tadi saya lupa. Slide nomor 23. Ini sudah kelihatan? Sudah Dr. Golda? dokter, sudah dok, sudah terlihat dok. Kalau beratnya 60, dia kehilangan darah sekitar, ya anggap aja 25% atau seperempatnya. Jadi 60 dikalikan 100 karena postpartum, 6.000 seperempatnya adalah 1.500 ya. Kemudian kita ke soal tadi ya. Nah, ini tadi soal mana? Nah, ternyata dia kehilangan darahnya anggap 1.500. Maka kita harus pasang FLN 2, kemudian kita guyur ya, ya, maka masih terjadi perdarahan nih. Jadi menjadi 450 jadi 500 ya. Maka kita guyur ya udah berapa kolov itu ya. Kolov yang ketiga. Ya sudah mulai itu nadinya ini sistoliknya turun lagi. Nah, turun lagi. Nadinya naik tuh. Nah, ini kurang agresif ya. Kita kasih lagi 1.500 ya. Kemudian jangan lupa kasih darah, darah. Mulai naik lagi gitu. Ini adalah kekurangan dari news ya. Jadi trigger ini kita lihat ya untuk organ obstetrik, tanda bahayanya di 110 sama MHP di bawah 65. Ini dalam hal menggunakan news itu sangat besar ya, untuk mengukur bahwa seseorang itu akan meninggal di emergency, masuk ICU, atau masuk bangsal. Ya. Yang newsnya kalau misalnya newsnya cuma 3 itu kemungkinan masuk ICU sama meninggal kecil. Dan pada waktu itu kita melakukan pendekatan tim, siapa yang megang RW, siapa yang megang sirkulasi, ya, siapa yang memantau janinnya kalau masih ada janinnya, kalau udah keluar ya sudah, ya. Nah ini adalah beberapa parameter kita gunakan tadi. Ya, nah setelah itu nanti kalau kita ternyata perdarahan masih banyak, ya kita pendekatannya bukan konservatif lagi ya, pendekatannya ke surgical management. Ya. Terima kasih Dr.